يا خير هذه الأنام تسامى عطفا على من ذاب فيك غراما يا خير هذه للأ. Selalu tidak lupa di setiap video saya selalu menegaskan bahwa channel Sarung Ireng ini bukanlah ajang untuk saya memamerkan diri, untuk saya memviralkan diri, untuk saya ingin merasa jadi terkenal. Ya biarlah, mungkin ada sebagian orang, ya ini sedikit curhat, mungkin ada yang mengatakan seperti ini, dan itu mengatakannya di belakang. Itu ya tidak perlu saya sebutkan. Ini hanya ini cuman buat Sarung Ireng ini hanya cuman pengen biar terkenal, cuman pengen seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Manakala kita diperolok-olok, justru janganlah kita membalasnya dengan juga mengolok-olok ganti. Apa bedanya kita dengan ayolah kita sama-sama memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki diri. Apa yang mau kita banggakan, teman-teman? Di sini saya menasihati diri saya juga ya. Andai kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini adalah titipan, mungkin kita tidak akan pernah merasa kehilangan sesuatu, teman-teman. 3 amal yang tidak akan pernah terputus: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Biarkan orang menilai kita bagaimana. Wa asirru qaulakum awi jaharu bih innahu alimum bidatis sudur. Walaupun sesuatu itu dikatakan atau sesuatu itu tersembunyi, Allah Maha Tahu. Allah yang tahu niat saya, Allah yang tahu niat panjenengan. Jadi biarlah orang berkata apa, yang penting kita happy. Oke, lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarung Ireng, teman-teman. Kali ini kita berada di Gumul ya. Gumul itu objek wisata yang ada di Kediri. Jadi ikon kota Kediri, juga Kediri kan terkenal dengan kota tahu juga, karena produksi tahu kuningnya itu, dan juga disebut juga kota santri. Ya, kenapa kok disebut kota santri? Ya karena kita ketahui bahwa di Kediri itu banyak sekali ya pondok pesantren yang ada di kabupaten dan kota Kediri ini. Nah, sebelum dilanjutkan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Ramadhani. Saya kelahiran Bekasi, namun SD saja saya di Bekasi ya. Riwayat pendidikan saya SD di Bekasi. Lalu setelah lulus dari SD, saya MTS pesantren di pondok pesantren yang di Kediri, Pondok Pesantren Al-Hikmah, MTS sampai lulus. Sekarang masih menempuh pendidikan, masih kuliah semester akhir, dan juga pekerjaan saya, kesibukan saya jualan kopi, teman-teman, warung wifi-nan itu, jualan kopi dan ya jajan-jajan anak-anak kecil itu. Nah, langsung. Jadi di channel ini kita membahas tentang edukasi, pembelajaran, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah yang bisa kita ambil daripada pelajarannya. Contoh ya, bentuk pertama ketawaduan itu, teman-teman ya, yang harus perlu kita dahulukan. Karena kalau kita melakukan suatu hal tapi didasari rasa kesombongan yang ada dalam hati kita, itu semua amal kita akan hilang. Jadi penyebab iblis sendiri dikeluarkan dari surga kan karena juga sifat sombongnya itu, tidak mau sujud ke Nabi Adam. Maka itu penyakit hati, teman-teman, yang kita nggak tahu. Kadang saya juga seperti ini. Kadang manakala saya ya, siapa saja, manakala kita mendapat pujian, kita tidak perlu bangga atas pujian itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, pemilik semesta alam. Manakala kita dipuji, kita tidak bangga hati. Manakala kita dihina pun kita tidak sakit hati. Ya memang kita pantas untuk dihina, memang kita ini jelek, memang kita ini banyak salahnya. Kita ini manusia, jadi kita harus merasa ngalah saja lah. Kalau dauhnya Gus Mik niku kan sabar, ngalah, nerimo, loman. Jadi kita sabar. Sabar memang butuh proses ya. Memang mengatakan mudah, tapi prakteknya sulit. Ya mari kita belajar bareng tentang kesabaran, dan juga tetap kita meninggikan daripada tawaduk. Tawaduk maksudnya gimana? Kita rendah hati, tapi kita tidak rendah diri. Beda ya, rendah hati dan rendah diri. Jadi kita harus tetap mulia. Orang yang semakin tinggi ilmunya, maka tingkat ketawaduannya, tingkat rasa rendah hatinya pun semakin tinggi. Tapi kalau orang
baru bisa sedikit saja sudah merasa sombong. Nah itu ya jangan sampai kita menjadi seperti itu, karena itu penyakit hati. Sombong, iri, dengki itu penyakit hati. Mari kita lawan bersama-sama. Di sini saya juga menasehati diri saya pribadi, teman-teman. Jadi manakala ada guru-guru saya, manakala ada itu yang mengunjungi channel ini, juga saya di sini tidak berniat menyaingi guru-guru saya. Justru di sini saya ingin mengamalkan setidaknya ilmu yang diberikan Allah yang sedikit ini, yang saya mondok, bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Di sini saya akan menyampaikan, membawakan sebuah sholawat ya khairal hadi. Nah di sini belum ada teman cover ini. Di sini ada Mas Pramana sebagai kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita membaca sholawat ya. Semoga dengan sholawat corona minggat. Semoga dengan sholawat yang habis putus cinta, yang habis ditinggal pas sayang-sayangnya, ayolah. Kalau ada yang lain, kenapa kita harus bertahan? Apa pergi sulit, bertahan sakit, tinggalkan atau halalkan. Jangan sampai kita memutus tali persaudaraan. Walaupun kita sudah tidak ada hubungan dengan seseorang yang pernah ada hubungan dengan kita, jangan sampai kita memutus persaudaraan itu, teman-teman ya. Ini versi Arab ya. Ya khairaha. Mohon maaf suara saya ya tidak bagus-bagus amat, yang penting bisa didengar lah. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala mandaba fika warama. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala mandaba fika warama. Ya khairaha dilil anami tasama. Andai kita tahu bahwa semua adalah titipan, mungkin kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Ya khairaha dilil anami tasama antal ladzi syarafat kulla musyarafin wa manahna tayada ya imami. Anginnya sangat kencang sekali teman-teman. Antal ladzi syarafat kulla musyarafin wa manahna tayadan nada ya imami. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala mandaba fika harama. Ya khairaha dilil anami tasama atfan ala mandaba fika roroma. Oke teman-teman, alasan kenapa Kediri disebut sebagai kota santri. Nah, jadi alasannya ya teman-teman, kenapa Kediri disebut sebagai kota santri? Karena di Kediri itu terdapat banyak sekali ya pondok pesantren yang ada di Kediri, Kabupaten Kediri dan juga Kota Kediri. Seperti kita ketahui kan, Islam sendiri masuk di Indonesia kan juga banyak dari jalur ya, mulai dari perdagangan, terus juga sangat banyak kali jalur penyebaran Islam di Indonesia. Terutama kalau kita kenal di Pulau Jawa, yaitu ada ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Wali Songo niku ya, yang ada 9 wali. Dan banyak sekali ulama-ulama yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, namun yang termasyhur yang sudah kita kenal di kalangan umum yaitu Wali Songo. Nah, di Jawa Timur sendiri juga, terutama di Pulau Jawa ya, sangat banyak sekali pondok pesantren. Nah, pada kesempatan kali ini kita terfokus di salah satu kota, di salah satu tempat, yaitu
tempat saya tinggal, saya Muhammad Fajar Ramadhani. Saya kelahiran Bekasi, namun dari MTS saya sudah pesantren di Kediri dan sekarang sudah lulus. Kesibukan saya, pekerjaan saya yaitu jualan kopi di Desa Pelemahan. Ini bukan endorse, ya endorse juga sih. Juga yang misalnya dekat bisa mampir di Desa Pelemahan, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Sekarang saya bertempat tinggal di Kediri dan sudah alhamdulillah kemarin itu ya sudah sudah diurusi. Jadi KTP saya sudah alhamdulillah mutasi dan pindah di Kediri. Oh, jadi curhat ya. Nah, saya tidak menggunakan akun IG, hanya Facebook saja, M Fajar Ramadhani. Mungkin teman-teman yang ingin berkenalan atau ingin menambah saudara, jadi di channel ini kita yang belum kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi kenal. Tetap semangat. Nah, jadi pesantren-pesantren yang ada mengenal pesantren yang ada di Kediri ya, sangat banyak sekali teman-teman. Di sini saya berhubung karena masalah waktu, jadi di channel ini kita bukan ingin membanding-bandingkan ya. Dimanapun tempat belajarnya, dimanapun tempat kita menempuh pendidikan, bukan berarti semua anak pesantren itu baik semua. Bukan berarti orang yang tidak pesantren buruk semua. Tergantung pada masing-masing. Maka dari itu, ya kita niat belajar bareng. Jadi jangan kita, walaupun kita yang kalangan pesantren, juga jangan kita merasa paling soleh sendiri. Jangan merasa kita paling wow di antara yang lain. Jadi walaupun panjenengan, walaupun teman-teman mungkin ada yang belum pernah kesempatan untuk bisa mondok pesantren, masih bisa belajar, masih tetap bisa belajar. Walaupun tidak di pondok pesantren pun bisa belajar di lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, di sini karena kita membahas tentang pesantren, jadi juga ini sebagai penyemangat. Mungkin ada adik-adik yang baru lulus SD, mungkin ingin pesantren. Nah, di sini bisa saya sampaikan beberapa pesantren yang ada di Kediri. Nah, yang pertama yaitu Pondok Pesantren Lirboyo. Terbang. Anginnya banter. Nah, kita sekarang ada di Gumul ya, teman-teman. Ini vlog pertama saya. Tapi ini masih sepi, teman-teman. Bisa di close, bisa di itu. Nah, ini ikon kota Kediri ya, teman-teman. Gumul ini merupakan ikon kota Kediri, juga disebut kota tahu Kediri. Kenapa? Karena ya di Kediri terkenal dengan tahu kuningnya. Nah, ini masih sepi. Biasanya ini kalau hari-hari Minggu itu rame, teman-teman. Berhubung karena sekarang pandemi, ya semoga saja ya kita berdoa bareng-bareng. Semoga ini pandemi segera berakhir agar kita bisa aktivitas normal lagi ya, teman-teman. Nah, tepatnya di kota Kediri, ini saya berada bersama kameramen Ramana. Nah, pertama yaitu pondok pesantren yang ada di Kediri. Yang pertama Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, mungkin udah tidak asing ya, Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, bagi yang belum tahu, nah Pondok Pesantren Lirboyo, awalnya itu Lirboyo itu nama sebuah desa ya, teman-teman ya. Nah, Lirboyo adalah sebuah desa yang digunakan oleh Kiai Haji Abdul Karim menjadi nama pondok pesantren. Nah, terletak di barat Sungai Brantas, di lembah Gunung Wilis, kota Kediri. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo itu menetapnya, yaitu pendiri daripada Pondok Lirboyo yaitu Kiai Haji Abdul Karim di Desa Lirboyo, Kediri pada tahun sekitar 1910 Masehi. Nah, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Lirboyo, jadi dulu itu Lirboyo niku ya tempat gimana ya, terkenal dengan mungkin mistis, juga terkenal dengan kriminal. Kita akan bertanya, juga berkenalan dulu. Tadi saya juga sudah mendapat izin, teman-teman. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Bisa memperkenalkan diri, nama dan tempat tinggal? Namanya Soraya, asalnya dari Puncu. Oh, Mbak Soraya dari Puncu. Nah, gini Mbak, kan kita tahu Mbak ya, istilah banyak ya, orang mengatakan kalau Kediri itu kok disebut sebagai kota santri. Nah, menurut Mbak Soraya, kenapa sih kok Kediri itu disebut sebagai kota santri? Yang menurut Mbak Soraya tahu itu bagaimana ya? Di sini kan banyak santrinya, tempat pesantrennya. Iya, banyak pondok pesantren. Nah, Mbak sendiri sekarang udah lulus apa? Masih sekolah. Sekolah. Nah, yang Mbak ketahui lah pesantren yang ada di Kediri ini pesantren mana, Mbak? Pare, Pare, nggih. terus Semanding.
Manding nggih. 2. Terus Terus Krenceng. alasannya kenapa ya kok Kediri itu disebut sebagai kota santri? Mbak ini dulu, Mbak Windu. Ya menurut saya banyak pondok-pondok pesantren di sini. Nggih, banyak Misal- pondok pesantren. Pondok Lirboyo yang Nggih, udah ya, terkenal. yang Mbak ketahui pondok pesantren yang ada di Kediri. Pertama, Lirboyo. Lirboyo, kedua, Pondok Gontor 3. Pondok Kontor 2, 3. 3. Oh, yang di Besok. Putri ya? يا خير